Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati. Terima kasih para hadirin. Saya Fedi Hadis, saya Profesor Asian Studies di University of Melbourne di Australia dan diminta untuk memberikan keterangan ahli yang saya akan coba rangkum dalam waktu yang cukup singkat, mudah-mudahan ya. Jadi menurut saya ada tiga persoalan yang sangat berkaitan, tetapi selama ini cenderung untuk difahami secara berbeda. Pertama adalah soal kondisi material dan kesejahteraan dosen. Kedua adalah soal otonomi dosen dalam menjalankan tugas-tugas akademiknya, mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Dan ketiga, peningkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia sebagaimana bagian dari amanat pemerintah untuk menjalankan pendidikan, ya. Nah, selama ini menurut saya kita selalu menuntut perguruan tinggi untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Kita diminta untuk berkompetisi secara internasional, tetapi fondasi untuk melakukan hal tersebut cenderung diabaikan. Dan yang paling penting menurut saya dari fondasi tersebut adalah kondisi material, kesejahteraan, kondisi kerja, dan otonomi dari pihak yang menjalankan tugas akademik tersebut, yaitu para dosen. Dan menurut saya, mengapa ini bisa terjadi, ada sebab-sebab yang sifatnya historis maupun kontemporer. Sebagai seorang ahli sosiologi politik, saya bisa mengatakan bahwa kita masih mengalami residu-residu dari pengalaman sejarah masa lalu ketika dosen itu dianggap sebagai semata-mata alat dari pembangunan. Saya merujuk terutama pada masa Orde Baru, di mana dosen itu dianggap sebagai sarana untuk mendesiminasikan, mensosialisasikan pikiran-pikiran yang dianggap berguna untuk program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sikap kritis, sikap independen dari kegiatan ilmiah itu cenderung untuk diabaikan karena kondisi kerja dan parameter-parameter dari bekerjanya dosen itu cenderung ditentukan secara birokratis dan secara politik. Nah, setelah Orde Baru berubah dan kemudian kita lebih mencoba untuk berintegrasi kepada pasar internasional, dan oleh karena itu universitas-universitas kita diminta untuk berkompetisi, dosen-dosen itu kemudian masuk kepada suatu suasana di mana dia harus menjadi subjek dari mekanisme-mekanisme pasar. Jadi mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian, mereka harus mengajar dan melakukan pelaporan terhadap segala kegiatan yang mereka lakukan sebagai akademisi menurut kriteria atau kaidah-kaidah yang disebut sebagai manajerialisme neoliberal, gitu ya, yang sangat sesuai buat universitas-universitas di negara-negara yang sebetulnya sudah maju, yang mempunyai fasilitas ekonomi dan mempunyai kultur budaya dan politik yang memungkinkan dosennya untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam parameter seperti ini, walaupun sebetulnya juga banyak protes-protes dari dosen-dosen seperti di Australia terhadap manajerialisme seperti ini yang dianggap agak melakukan dehumanisasi lah gitu ya. Nah, persoalannya adalah bahwa kita tidak bisa memberikan tanggung jawab untuk
menjaga kondisi material dosen, otonomi akademik, parameter-parameter yang diperlukan untuk menjalankan tugas akademik secara baik, semata-mata pada pasar. Itu tidak dilakukan di negara-negara maju pun gitu loh. Nah, dan saya sangat khawatir kalau misalnya hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan di Indonesia yang apa namanya fasilitasnya dan sebagainya itu sangat kurang buat dosen. Jadi kita akan mengenal istilah market failure. Market failure itu adalah ketika suatu public good, dan perguruan tinggi itu adalah public good ya, karena itu untuk mendidik masyarakat untuk masa depan, itu tidak bisa dijamin lewat mekanisme pasar saja. Oleh karena itu negara harus masuk, tetapi secara bijak. Nah, masalahnya negara masuk ini lewat cara-cara yang masih mempunyai residu-residu politik birokratis tersebut, sehingga dosen itu menghadapi baik opresi pasar maupun opresi birokratis politik gitu loh. Dan yang diharapkan tentunya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi bisa turun tangan untuk memperbaiki keadaan ini. Dan yang saya diminta terutama mungkin adalah untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan Australia ya. Ini memang jauh sekali dalam banyak hal ya. Tetapi ya, saya mau kemukakan bahwa di sini pun ada market failure, di sini pun tidak semata-mata digantungkan kepada negara yang otomatis dianggap bijak, tapi juga diserahkan kepada mekanisme negosiasi antara buruh, yaitu tenaga akademik, dengan yang mempekerjakannya, yaitu universitas. Oleh karena itu, kita punya serikat buruh namanya NTEU di Australia, yang setiap 3 tahun bernegosiasi dengan perusahaan, yaitu universitas, untuk menjamin kondisi kerja, upah, dan hak-hak dari dosen-dosen dan proses-proses pembagian kerja dan pengaturan pengukuran kinerjanya. Itu adalah hasil dari negosiasi antara akademisi lewat serikat buruh dengan universitas. Itu kita tidak punyai di Indonesia. Saya mau kemukakan bahwa banyak rekan-rekan saya Indonesia mengeluhkan bahwa gaji dosen itu sering di bawah UMR. Saya mau kemukakan bahwa di Australia itu walaupun tentunya gaji pasti lebih tinggi dari Indonesia, poin yang penting adalah bahwa gaji dosen baru di Australia itu adalah kira-kira 2,5 kali lipat dari UMR-nya. Jadi dengan demikian itu menunjukkan bahwa lepas dari market, lepas dari apa-apa, dosen di universitas dianggap sebagai public good yang harus dilindungi gitu. Nah, hasilnya adalah bahwa negara dengan 25 juta penduduk yang mempunyai sekitar cuma 40-an universitas itu sekarang mencatat 9 universitas di antara 100 universitas terbaik di dunia menurut QS. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu performa yang sangat baik, yang tidak mungkin dicapai kalau tidak ada mekanisme-mekanisme di mana market dan state itu diimbangi oleh kemampuan oleh tenaga kerjanya sendiri untuk melindungi hak-haknya gitu. Nah, jadi pelajaran dari Australia ini menurut saya bukannya aja bahwa gaji harus tinggi ya, tapi bahwa yang saya kemukakan tadi di awal bahwa kondisi material dosen itu sangat berkaitan dengan kemampuan dosen untuk menjalankan tugasnya secara otonom dan mandiri dengan mengembangkan sikap kritis yang sangat diperlukan buat generasi muda dalam menyumbang pada pembangunan di masa depan, dan bahwa kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kualitas dari pengajaran, penelitian, dan tugas-tugas lain dari perguruan tinggi, sehingga segala
hal-hal birokratis atau hal-hal yang secara politis sering diutarakan oleh pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kinerja universitas, tidak ada gunanya kalau tidak ada investasi dan perlindungan kepada tenaga yang menjadi fondasi dari kerjanya universitas sendiri, yaitu dosen. Terima kasih Pak Hakim dan para hadirin. Baik, terima kasih Prof.